محمد وعجل الباري. يا الله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين رب الأولين والآخرين رب النبيين والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله أبي الزهراء البتول المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني آمن من عذابي. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي لا يفترقا حتى يرد علي الحوض. وعليكم جميعا معاشر الحبائب والأساتذة الكرام والإخوان والأخوات النجباء، أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua waktu dan kesempatan sehingga di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, di malam yang penuh dengan keagungan ini, Allah menggerakkan setiap ayunan langkah kaki kita ke sini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu-pintu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya mulai dari rumah kita memiliki niat modal. Salah satu modal yang tidak bisa diukur dengan akal, tidak bisa dicerna dengan hitung-hitungan dan kalkulasi menurut pandangan manusia. Modal itu adalah al-hub, cinta. Kita berada di bulan Rajab, bulan penggemblengan, bulan kaderisasi, sampai memasuki bulan Sya'ban, kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Ada fenomena agung, kejadian yang luar biasa yang tidak ada satupun makhluk mampu menyangkalnya. Dikarenakan kejadian ini tidak pernah terjadi mulai daripada diciptakannya manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, dan tidak akan pernah terulang untuk kali kedua sampai di mana Allah akan menciptakannya, yaitu keberadaan serta kelahiran sosok manusia berdasarkan qudrah dan iradah Allah, berdasarkan ketentuan dan skenario agung Allah, dilahirkan di rumah Allah yang paling suci, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Perjalanan hidupnya begitu istimewa sehingga ditutup oleh Allah kehidupan beliau kelak juga akan syahid di mihrab di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang telah akan terjadi pada tanggal 19 Ramadan dan syahadah beliau 21 Ramadan, Rajab
Sya'ban, Ramadan. Dikisahkan ketika Sayyidah Aminah bintil Wahab melahirkan suatu sosok yang agung dan mulia, terpancar cahaya, bahkan cahaya itu menerangi seluruh kota Madinah di kala itu, yaitu kelahiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanak famili, keluarga, kerabat dan lain sebagainya, terlebih terkhusus komunitas Bani Hashim, tidak ada satupun yang tidak berbahagia, tidak ada satupun yang tidak bergembira, sehingga sukacita meliputi keluarga daripada Abdul Muthalib. Tidak tua, tidak muda, tidak dewasa dan tidak anak-anak, namun ada satu pemandangan yang begitu unik. Di salah satu pintu ada seorang wanita yang termangu. Wajahnya menampakkan kegelisahan. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Fatimah binti Asad, yang kelak 30 tahun kemudian dia dimasukkan di dalam surga atas perintah Allah dan atas kehendak Allah. Dan kelak dari pintu surga masukkan ke dalam Ka'bah, dan kelak akan keluar dari Ka'bah itu menggendong seorang bayi yang di kemudian hari dikenal khairul khalqillah ba'da Rasulillah, makhluk terbaik setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah binti Asad, raut wajahnya tidak terlalu menampakkan keriangan, sehingga ditegur oleh suaminya tercinta, yaitu Abu Thalib. Saya akan cerita dua manusia ini supaya kita tahu kualitas kedua orang tua daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga pertanyaan-pertanyaan besar, keraguan-keraguan, kegundah-gulanaan berkenaan dengan apa statusnya, mukmin atau bukan dan lain sebagainya, mudah-mudahan malam ini bisa terjawab. Kemudian Abu Thalib bertanya, "Wahai Fatimah, ada apakah gerangan pada dirimu? Kenapa raut wajahmu semacam ini, tidak sebagaimana yang lainnya?" Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Alangkah bahagianya Aminah melahirkan satu sosok seorang putra yang terpancar cahaya, keagungan, kemuliaan, kesucian. Aku sangat iri terhadap Aminah yang telah melahirkan Muhammad. Namun Abu Thalib yang sudah terkenal seantero penjuru Arab di saat itu, mulai dari kejujurannya, kepahlawanannya, bahkan Abu Thalib diplot dan dilantik oleh masyarakat Quraisy dan Arab pada saat itu mengatur perundang-undangan Arab yang berlaku di zaman dan di masa itu. Dan ia pula mewarisi pengelolaan Ka'bah al-Musyarrafah dari ayahnya yang sebelumnya, yaitu Abdul Muthalib. Apa jawaban Abu Thalib? Kalau cuma itu gak usah risau. Kelak nanti aku akan berikan seorang putra yang sama dan mirip, cuman ia bukan Nabi. Kita garis bawahi jarak antara kelahiran Rasulullah dengan keluarnya Fatimah binti Asad membawa sosok jabang bayi yang kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu jaraknya berkisar sekitar 30 tahun. Pertanyaannya, di zaman yang penuh dengan kebodohan, di zaman yang gelap gulita sehingga dikenal dengan zaman jahiliyah, dari manakah Abu Thalib mengetahui kelak akan memiliki seorang putra yang kedudukannya sejajar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sebuah sir, sebuah rahasia yang turun temurun diwariskan dan diturunkan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya'i wal Mursalin. Dalam Al-Quran dikatakan, ketika Nabi Allah Ibrahim dilantik oleh Allah di seluruh penjuru alam semesta pada saat itu, "Inni ja'iluka linnasi imama." Aku angkat, aku lantik engkau wahai Ibrahim untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta ini. Anda tahu semesta ini ada berapa? Ketika kita baca dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Dan itu nanti yang akan dilakukan Rasulullah pada perjalanan Mi'raj beliau atau Isra dan Mi'raj, dan juga terjadi di bulan Rajab ini. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menafsirkan berkenaan dengan al-alamin, alam semesta itu adalah 300.000 alam. 300.000 alam itulah yang dilewati dan dilintasi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ini lahir, siapa yang mengasuhnya? Kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh sedemikian rupa, cuma tidak berselang lama, hanya sampai usia 8 tahun. Abdul Muthalib menyerahkan kepada Abu Thalib untuk merawat, menjaga dan memelihara. Bukankah dikala itu ada Sayyidina Abbas, paman Rasul yang sama, yang memiliki kekayaan yang tak terbatas. Dikala itu juga ada Sayyidina Hamzah yang memiliki keberanian dan lebih muda dan lebih perkasa. Mengapa Abdul Muthalib menitipkan kepada Abu Thalib yang dari sisi ekonomi penuh dengan kekurangan, di balik satu sisi yang lain dia harus menanggung dan bertanggung jawab terhadap seluruh keluarganya. Belum lagi dia bertanggung jawab terhadap suku-suku dan kabilah-kabilah yang ada di masa itu. Sehingga dalam riwayat sampai disebutkan Abu Thalib ini juga dilantik dan dipercaya oleh orang-orang di zaman itu sebagai pawang langit. Tahu pawang langit? Kalau sudah kemarau berkepanjangan, kering kerontang, maka mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada Abu Thalib agar Abu Thalib berkenan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Dan perilaku ini, kebiasaan ini, budaya ini berjalan sekian tahun. Berjalan sekian tahun. Dan setiap Abu Thalib mengangkat kedua tangannya, tidak berselang lama awan mendung dan hujan. Karomah, kekeramatan telah dititipkan kepada putra-putra keturunan Ibrahim dan Ismail. Salah satu yang memilikinya itu adalah Abdul Muthalib dan juga Abu Thalib. Anda buka dalam sejarah Al-Sunnah yang paling tua, karya daripada Ibnu Hisham, Anda buka. Di manakah ditemukan sumur Zam-Zam itu? Dikala di zaman Nabiullah Ismail alaihi salatu wasallam, ibunya berlari dari Safa ke Marwah, tidak mendapatkan air dikarenakan Ismail menangis, kehausan, dahaga. Tiba-tiba atas kehendak dan intervensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, air itu dikeluarkan dari telapak kaki Nabiullah Ismail alaihi salatu wasallam. Berjalan lama ini perebutan kekuasaan, sumber-sumber kehidupan, sehingga bangsa Arab itu kebiasaan budayanya adalah apa? Kehidupan nomad, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana ada sumber-sumber kehidupan, dia akan bermukim di situ. Meskipun taruhannya adalah nyawa, sehingga kebiasaan pertumpahan darah itu biasa. Suku ini, suku ini. Anda bayangkan suku Aus dan Hajraj 180 tahun terjadi pertikaian, pertumpahan darah. Ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, 180 tahun. Sehingga pertumpahan darah itu biasa terjadi di negeri Arab dalam rangka untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupan, sawah, ladang, termasuk sumur. Ada pengikut setia di zaman itu, di zaman Ismail, dikenal dengan suku Jurhum, beriman kepada Ibrahim, taat dan patuh kepada Ismail. Melihat orang-orang Arab yang sudah mulai mengendus keberadaan daripada sumur Zam-Zam ini, suku Jurhum mengubur dan menutup rapat-rapat air Zam-Zam itu agar tidak keluar, dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah hanya untuk memperebutkan sumur Zam-Zam. Anda bayangkan di zaman pengikut Nabiullah Ismail, sekian lama itu, ratusan tahun tidak keluar itu air Zam-Zam. Di zaman Abdul Muthalib ketika ia tidur persis seperti tidurnya Nabiullah Ismail.
Posisinya, tempatnya persis, tiba-tiba alhama yulhimu, Allah mengilhamkan kepada Abdul Muthalib untuk menggali di bawah telapak kakinya. Terbangun Abdul Muthalib, digalilah apa yang berada di telapak kakinya. Itulah yang sekarang dinikmati oleh seluruh zuwar, oleh seluruh penziarah, baik yang berangkat ibadah umroh dan berangkat ibadah haji. Semuanya berhutang kepada klan dan Bani Hashim yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Anda bayangkan Abu Thalib ketika meramut, kalau orang Jawa itu merawat baginda Rasul di usia 8 tahun. Tidaklah makan terlebih dahulu keluarga Abu Thalib ini sebelum baginda Rasul kenyang. Jikalau ada uang lebih, tidaklah dibelikan jajan terlebih dahulu kecuali Rasul merasa puas. Tidaklah mungkin keluarga Abu Thalib ini mengenakan pakaian yang baru sebelum Rasulullah mengenakan pakaian yang baru. Tidak ada satupun pribadi yang diperbolehkan Abu Thalib tidur sebelum Rasul SAW tertidur. Masih usia kecil, kanak-kanak 8 tahun. Jikalau Rasulullah itu terbangun di tengah malam, tidak ada satu pihak keluarga Abu Thalib kecuali semuanya dibangunkan khawatir sesuatu terjadi kepada Rasulullah. Bani Hashim ini kalangan pedagang yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kadang di wilayah kota sekitar sampai keluar daerah. Tidak pernah Rasulullah itu ditinggal lama. Kalaupun harus pergi menempuh perjalanan yang begitu jauh berhari-hari, maka Abu Thalib tidak mau mengambil resiko kecuali harus membawa turut serta daripada baginda Rasul SAW. Baru usia 8 tahun. Pertanyaannya, dari mana pengetahuan yang didapatkan Abu Thalib bahwa manusia ini, makhluk ini adalah merupakan himpunan rahasia langit dan bumi? Kalau tadi dalam qasidah disebutkan, hanya karenamu kami ini berbahagia dan kami ini mendapat petunjuk. Sumber kebahagiaan adalah Rasulullah, sumber hidayah dan petunjuk itu pintu gerbangnya adalah Jaswan, cuma satu, baginda Rasul SAW. Di zaman yang penuh kegelapan, yang penuh dengan simpang siur informasi, sikap dan perilaku bangsa Arab pada saat itu di zaman jahiliyah, pertanyaannya, dari mana Abu Thalib mengetahui hakikat yang terkandung dan tersimpan yang ada dalam genggaman baginda Rasul SAW? Ini adalah merupakan rahasia Allah yang dititipkan dan diberikan kepada manusia-manusia pilihan Allah. Suatu waktu ketika bangsa Arab ini datang kepada Abu Thalib, meminta Abu Thalib untuk menurunkan hujan, berdoa agar hujan turun. Apa jawaban Abu Thalib? Saat ini di tengah-tengah kalian telah ada pemimpin yang baru, meskipun ia masih muda dan belia. Jikalau ia bersedia dan berkenan, maka marilah kita bersama-sama untuk datang ke satu tempat agar ia berdoa. Abu Thalib yang disangsikan keimanannya, keyakinannya kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat kualitas keimanan daripada ibunya. Ini belum lahir Ali bin Abi Thalib, masih 8 tahun ini Rasulullah. Ini kalau dipaksakan cerita bisa 40 hari 40 malam. Mengangguk baginda Rasul, isyarat bahwasanya beliau bersedia, dipanggullah Rasulullah di atas pundak daripada Abu Thalib, datang ke sebuah tempat dan berdoalah Rasulullah masih di usia belia. Turun hujannya lebih cepat dibandingkan turun hujannya Abu Thalib ketika berdoa. Shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sampai-sampai beliau berucap, Abu Thalib ini, selama aku masih hidup, jangan harap ada kejahatan dan keburukan apapun yang bisa menyentuh dan sampai kepada fisik dan jasad baginda Rasul. Ini bukan statement jumawa, bukan.
Ini adalah bukti kejernihan akal, kebersihan hati, dan keimanan yang tinggi terhadap sosok pribadi baginda Rasulullah SAW. Dan catatan dalam sejarah, Abu Thalib sekalipun sedetik pun tidak pernah berkhianat terhadap amanat yang diberikan berbentuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang diucapkan jauh-jauh hari kepada Fatimah binti Asad terjadi. Terlahirlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebuah pertanyaan besar, mungkinkah seorang anak yang mendapatkan predikat status, ini predikat label status spiritual, bukan seremonial dan status sosial, bukan, tapi spiritual. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Dalam ayat Al-Quranul Karim, dalam Asy-Syu'ara disebutkan ketika mengomentari wujud keberadaan Rasulullah, dari satu rahim ke rahim yang lain, berpindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain. Wa taqallubuka fis sajidin. Aku titipkan, aku letakkan engkau ini kepada pribadi-pribadi, person-person yang pakar sujud. Artinya apa? Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan sujudlah media yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jikalau sulbi Abu Thalib ternodai dan terjangkit oleh virus yang dikenal dengan muharramat, hal-hal yang haram, baik dari sisi makanan dan minuman, najis dan juga bentuk perzinahan, maka mustahil dia akan melahirkan seorang putra yang di kemudian hari mendapatkan predikat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Karena keimanan yang begitu tinggi, yang tak tertandingi, dan seluruh orang beriman di bawah kepemimpinannya, langsung saja bonus souvenirnya seperti yang tadi dibagikan ibu-ibu adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Sehingga bila mana Abu Thalib gagal menjaga, memelihara Rasulullah, mustahil keluar keberkahan bernama Amirul Mukminin. Bila mana tidak berhasil dan gagal sekali saja Abu Thalib menjaga dan memelihara baginda Rasulullah SAW, mustahil terlahirkan Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Bila mana Abu Thalib tidak berhasil menjaga Rasulullah, mustahil putra putri keturunan Abu Thalib menjadi saksi dan aktor utama di medan laga Karbala. Jikalau Abu Thalib gagal di kala itu, mustahil setiap orang-orang yang beriman menanti kemunculan daripada sahibil asri waz zaman ajalallahu ta'ala farjau syarif, sehingga Abu Thalib adalah mukmin sejati. Kita orang-orang yang beriman dan berakal, yang mengakui terhadap wilayah dan imamah, memiliki hutang jasa besar kepada Abu Thalib alaihi salatu wassalam, dikarenakan kinerja, upaya, perjuangan dan pengorbanannya yang tak tertandingi dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu yang menjadikan penyebab Rasulullah pernah bersabda, maqamal Islam illa bisayfi Ali wa mali Khadijah wa hifzi Abi Thalib. Islam ini tidak mungkin tegak, Islam ini tidak mungkin asli, Islam ini tidak akan mungkin terkontaminasi. Jadi kalau kita temukan Islam-Islam imitasi, Islam-Islam yang bukan original, berarti tidak berpegangan kepada tiga hal ini sebagaimana ucapan Rasulullah. Islam yang original, yang turun dari Allah Zat yang Maha Suci, turun kepada Nabi yang paling suci melalui perantara yang paling suci Jibril alaihi salatu wassalam, dan ajaran yang paling suci sebagai penutup seluruh ajaran yang ada, yaitu Islam dibangun dari tiga hal. Yang pertama, maqamal Islam illa bisayfi Ali. Islam ini mustahil bisa tegak, Islam ini mustahil bisa dinikmati. Nanti saya akan bawakan riwayat dari kitab Musnad Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai oleh-oleh, sebagai souvenir. Illa bisayfi Ali. Islam ini tidak mungkin tegak kecuali dengan
Pedang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pedang bukan cuma sebatas simbol, tetapi yang dimaksud pedang di situ adalah apa? Perjuangan daripada Amirul Mukminin. Badar, Uhud, Hunain, Khandaq, tidak ada suara yang terdengar di kala itu, dan semua masyarakat di kala itu, para sahabat mendengar, dan tidak ada satu mata dan tangan yang tidak mencatat dan mengabadikannya di dalam setiap riwayat-riwayat dan hadis-hadis, selama hadis-hadis itu tidak dirusak oleh penganut Islam imitasi. La fata illa Ali wala saifa illa Dzulfiqar. Sehingga saat kalau ada dulu ada tradisi, kalau orang berangkat diajak perang sama Rasulullah, mereka mengintai dulu, ada nggak Ali, turut serta nggak? Kalau turut serta aman sudah ini. Kalau nggak ada, beragam alasan yang mereka munculkan. Ada yang sakit lah, ada yang macam-macam. Yang kedua, maqam al-Islam illa bimali Khadijah. Saifu Ali dimaknai dan diterjemahkan sebagai perjuangan Amirul Mukminin. Yang kedua apa? Harta daripada Khadijatul Kubra, yang bermakna pengorbanan. Selama kita belum berjuang, selama tidak ada apapun yang kita korbankan, maka kalimat sakral hayya 'alal falah tidak layak dan tidak berhak kita sandang. Mari menuju kesuksesan, mari menuju kejayaan, mari menuju keberhasilan, itu nonsen tanpa dibangun oleh dua hal ini, perjuangan dan pengorbanan. Al-falah itu bukan bingkisan, bukan hadiah, tetapi apa? Harus diperjuangkan. Kita dengar itu dalam kalimat adzan, kita dengar dalam kalimat qamat. Yang terakhir apa? Wahifdi Abi Thalib. Perlindungan, perawatan, maintenance daripada Abu Thalib, sehingga Islam ini menjadi tegak. Islam sebagaimana apa adanya yang diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kita ketahui bersama, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikisahkan oleh ibunya sendiri, Fatimah binti Asad. Ketika aku hamil, setiap aku jalan di sekitar kota Mekah, jikalau jalan itu akan melewati arca dan patung, maka janin yang berada dalam perut ini menendang sebagai bentuk komplain dan demo. Tapi ketika aku berputar arah dan kembali tidak melewati tempat itu, janin yang ada dalam perutku diam. Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau Anda baca riwayat kenapa dia diberi gelar karamallahu wajhah, itu karena wajahnya nggak pernah tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau menyampaikan surat Al-Bara'ah sekian tahun ketika Fathul Mekah, tidaklah dihancurkan seluruh arca-arca dan berhala-berhala yang berjumlah sekitar 360 sekian itu, termasuk berhala-berhala yang paling besar, Manat, Lata, Hubal dan Uzza itu, kecuali yang menghancurkannya adalah tangan suci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan ia menaiki pundak daripada Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah menaiki pundak daripada Abu Thalib atas perintah daripada Abu Thalib. Ketika keluar, ketika mendekati Ka'bah, Sayyidah Fatimah binti Asad dikarenakan mengetahui tanda-tanda kedekatan kelahiran Rasul, kelahiran putranya yang berada dalam janin, ia berucap seperti ini: aku beriman terhadap Tuhan pemilik rumah ini. Aku beriman kepada Jadil Ibrahim al-Khalil. Aku beriman kepada nenek moyangku, kakek moyangku, Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah. Aku beriman setiap yang diturunkan oleh Allah, baik dari Rasul dan kitab-kitabnya.
dan aku berperantara dengan janin yang ada dalam perutku agar Allah memudahkan proses bersalinku. Spontan Ka'bah itu terbuka, Ka'bah itu terbelah di sudut. Kemudian ada suara dari dalam, udkhuli ya Fatimah, masuklah wahai Fatimah, masuklah Fatimah binti Asad ke dalam. Orang-orang yang berada di sekitar itu termasuk paman Rasul berupaya dan berusaha untuk membuka Ka'bah itu, mulai dari pedang, tombak dan alat-alat yang ada di saat itu. Namun tidak ada yang mampu bisa membukanya, sehingga orang berkata, hada min amrillah, ini adalah otoritas dan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari tidak ada mata yang menyaksikan, tidak ada telinga yang mendengar. Bagaimana proses terlahirnya itu adalah atas dasar skenario agung dari Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berselang lama, 3 hari kemudian keluarlah Sayyidah Fatimah binti Asad dengan menggendong jabang bayi yang memiliki raut wajah yang tak terlihat dikarenakan pancaran cahaya sebagaimana Aminah melahirkan dahulu kala 30 tahun yang lalu. Ini belum diangkat, dilantik Rasulullah, masih 10 tahun. Sehingga ada selisih usia antara Rasulullah dengan Amirul Mukminin itu 30 tahun. Ketika Rasulullah wafat di usia 63 tahun, dikala itu Amirul Mukminin baru berusia 33 tahun. Ada suara yang memerintahkan Fatimah binti Asad, namai dia Ali, dikarenakan ia itu adalah namaku dan ku ambil dari pecahan namaku, bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikanlah terhadap makhluk yang paling amanat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib belum menyentuhnya. Abu Thalib belum menyentuhnya. Diberikanlah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menggendongnya. Tidak berselang lama, bibir suci baginda Rasul ditempelkan dan mengecup bibir Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam. Dikala itu terjadilah perpindahan segenap ilmu Allah dari satu dada ke dada yang lain, sehingga masih berusia dini Amirul Mukminin sudah mengetahui siapa yang telah menuangkan ilmu kepadanya, dan Rasulullah pun sudah memahami harus dititipkan dan diberikan kepada siapa ilmu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah dilantik menjadi nabi, Anda buka dalam ayat Al-Quranul Karim, apa yang pertama kali didakwakan Rasulullah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Misi dakwah menyampaikan Islam, keesaan Tuhan itu melalui kerabat terdekat terlebih dahulu. Dan yang mensponsorinya adalah lagi-lagi Abu Thalib. Menyembelih kambing, diundang mereka semua. Setelah makan tidak berselang lama, berdirilah Abu Thalib. Namun mereka bubar karena mereka paham dan tahu ini nanti akan menyampaikan satu pesan berkenaan dengan Muhammad. Gagal pertemuan pertama, dicoba lagi untuk kali kedua, gagal lagi, sampai ketiga kalinya berhasil. Apa yang ditawarkan oleh Rasulullah? Ajaran terhadap tauhid. Namun Rasulullah juga dikala itu menyampaikan sayembara. Siapa yang mau mendukungku, siapa yang membelaku. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah memberikan sayembara dan memberikan jaminan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisan Rasulullah ini kecuali apa? Monitoring dan instruksi langsung daripada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Tuhan. Yang kelak akan mendukungku dan membelaku, kelak akan menjadi wasiku, menjadi pelanjutku. Tidak ada satupun keluarga di kala itu mengacungkan tangan kecuali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat, usianya baru 10 tahun. Anda bayangkan, Allah memiliki skenario, dan ini luar biasa. Strategi Tuhan ini luar biasa.
Sebelum Rasulullah itu dilantik menjadi nabi, sudah dipersiapkan wasinya, sudah dipersiapkan pembela dan penopang serta pendukungnya. Sehingga kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, keberadaan Amirul Mukminin di sisi baginda Rasulullah SAW itu laksana apa? Seekor anak onta yang selalu mengekor dan mengikuti induknya, zahiran wa batinan, baik secara fisik maupun non fisik, baik secara zahir maupun batin. Sehingga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengklaim tidaklah satu ayat diturunkan kepada baginda Rasul kecuali aku mengetahui sebab-sebabnya. Ayat itu berkenaan dengan siapa dan apa, dan ayat itu diturunkan di Mekah atau di Madinah. Dikarenakan setiap Jibril turun, Ali bin Abi Thalib pun menyertai daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sabda Rasulullah yang tadi saya bacakan, alim al-haq wal haq ma'ali, Ali bersama dengan kebenaran dan kebenaran bersama dengan Ali, la yaftariqah, tidak pernah berpisah keduanya ini, sejoli dan sejodoh, sampai keduanya bertemu aku di telaga Al-Haud. Rasulullah di lain tempat pernah bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'ali, la yaftariqah hatta yarida alaihi al-haud. Ali bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran tidak pernah berpisah dengan Amirul Mukminin. Al-Quran adalah kitabus somit, dan Amirul Mukminin adalah kitabun natik. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga pengkhidmatan, keseriusan berkhidmat, mengabdi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasul, bonusnya adalah keindahan, keutamaan, keistimewaan, kebahagiaan, kesucian, jauh dari kata-kata kehinaan, jauh dari kata-kata kekurangan. Kalau kita ini meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha tinggi, ketika kita berpegang dan mengabdi berkhidmat kepada Rasulullah dan keluarga baginda Rasul dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah, berarti kita menuju kepada ketinggian. Ketika Allah adalah penjamin kejayaan dan kita berkhidmat di jalan itu, berarti kita menuju ke arah kejayaan. Tidak ada kekurangan dan kehinaan sedikit pun. Yang terakhir, semoga ini menjadi husnul khitam, hadiah yang tadi saya janjikan souvenir. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk pandai dan piawai untuk bersyukur. Semoga bulan Rajab ini adalah merupakan momentum bulan perubahan, menutupi segenap kekurangan yang ada dan merubah segenap kesalahan yang sudah berlalu. Terlebih ini sudah tahun 2026, sudah pada tua semua, saldo umur tinggal sedikit semua, mentok, tipis. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, man asbaha wala yadhkuru arba'atan akhafu alaihi zawalan ni'mah. Saya terjemahkan dulu. Barang siapa yang setiap harinya tidak mengingat dan bersyukur terhadap 4 poin ini, aku khawatir, bilang Rasulullah, Allah akan mencabut nikmatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nikmat ya, mas-mas, mbak-mbak ini tahu nikmat semua. Tahu nikmat enggak? Yang tidak kita miliki itu nikmat. Kalau rambut ibu-ibu ini punya ibu-ibu, buktikan kalau itu punya ibu-ibu, minimal bisa dihitung atau enggak. Kalau nggak bisa dihitung berarti nikmat. Di luar kita ini adalah nikmat. Mulai dari keberadaan kita, kesehatan, kekayaan, harta yang berlimpah, kebahagiaan, pasangan kehidupan, dan lain sebagainya, anak keturunan, semuanya ini adalah nikmat. Bilang Amirul Mukminin meriwayatkan dari Rasulullah, barang siapa yang tidak mengingat
dan bersyukur tentang 4 hal ini, Allah akan cabut itu depositnya. Al-awwal ayyakul Alhamdulillahilladzi arrafani nafsaka wa lam yatrukni umyanal qalbi. Segala puji bagi Allah yang telah mengenalkan dirinya kepadaku dan tidak membiarkan hatiku ini buta. Ini adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada Allah kepada kita. Kita diberikan segenap sarana dan prasarana yang kemudian hari kita tarik sebuah kesimpulan, itu adalah keseluruhan, itu adalah bentuk apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang mau menapaki jalan keimanan sehingga ia bisa mencapai predikat mukmin. Ini kita semua ini sedang berlomba menaiki satu anak tangga demi anak tangga untuk menggapai dan meraih serta mendapatkan predikat mukmin. Dan tidak ada satu mukmin pun di alam jagat raya ini mulai Adam diciptakan sampai akhir masa kecuali pemimpinnya adalah Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Shalawat. Sehingga ketika kita dikenalkan dengan Allah, adanya petunjuk dengan pengutusan para nabi dan rasul, adanya Al-Quran selaku kitab penutup dan pamungkas dari seluruh ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu, sekaligus diangkatnya para penjaga-penjaga risalah dan agama, yaitu para aimatul afhar alaihi salatu wassalam, sehingga akal kita, pikiran kita, hati, getaran dan perasaan kita yang bermuara mendapatkan petunjuk sampai kepada melalui para aimatul afhar alaihi salatu wassalam, maka tingkat kesucian, tingkat kebersihan dan tingkat keluasannya tidak akan pernah mungkin bisa digapai dan diraih serta dikejar oleh orang-orang yang tidak melalui mereka. Amirul Mukminin mengatakan, nahnu al-wasilah wal wuslatu ila ridwanillah. Ini semua orang mengejar keridhaan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan waridwanum binallahil akbar. Dari segenap keagungan kemuliaan yang paling besar itu adalah keridhaan. Kalau sudah Allah ridha, selesai urusan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa merubah ketentuan Allah ketika Allah itu ridha. Amirul Mukminin mengatakan, nahnu al-wasilah. Kami ini para aimah adalah perantara wal wuslatu ila ridwanillah, yang mampu menyampaikan dan mengantarkan kalian untuk bisa mencapai dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang tidak berperantara dan tidak melalui mereka, jangan harap bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengklaim kita ini mukmin itu enak, setiap orang juga mengklaim muslim dan sebagainya. Pendosa besar juga demikian. Sehingga petunjuk besar ini patut kita nikmati. Kita dikenalkan dengan Islam, kita dikenalkan dengan Allah, sehingga ada rambu-rambu, ada aturan yang mengatur setiap sepak terjang perilaku dan ucapan kita sehari-hari. Nah, ini kalau nada ini muslim sejati atau enggak, mukmin atau bukan, lihat ucapannya. Jika lu suka meninggalkan goresan luka di setiap yang mendengarnya, dalam hatinya apa? Ini berarti bukan muslim. Karena karakter muslim itu apa? Teduh. Jangan sampai ada seorang muslim ketika datang di satu perkumpulan, mereka bubar semua. Waduh, ini lagi yang datang bubar. Dia harus menjadi orang yang sangat dinantikan. Karakteristik rahmat itu harus disandang oleh setiap muslimin, terutama bagi orang-orang yang berakal dan beriman kepada wilayah dan imamah. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita nggak boleh bergurau, nggak boleh main-main dengan syukur ini. Tiap hari harus kita bersyukur, ya Allah segala puji bagimu.
Engkau tentukan saya ini, engkau takdirkan saya ini sebagai bagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa, tahu Nabi Allah Musa? Bagian daripada Nabi Ulul Azmi. Setiap bermunajat kepada Allah, di akhir munajatnya selalu berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku ini bagian daripada umat Muhammad. Kenapa? Nabi Allah Musa alaihissalam mengetahui keutamaan, kemuliaan daripada menjadi umat Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, haram hukumnya surga itu dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum yang pertama kali menjejakkan kakinya adalah diriku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan surga juga diharamkan oleh Allah untuk dimasuki oleh umat manapun kecuali yang pertama kali memasukinya adalah umat baginda Rasul SAW. Kita ini istimewa, mendapatkan apa? Perhatian dan diistimewakan. Namun sering dan acap kali kita lupa, lalai dan alpa, tidak menghargai dan menghormati anugerah besar yang telah ditempelkan dan dilabelkan kepada kita, yaitu menjadi bagian daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik umat Rasulullah itu tenang, santai, teduh dan solutif. Kalau ada mimbar, ibu-ibu tahu mimbar enggak? Masjid itu mimbar, musola itu mimbar. Itu semua diwarisi dan diwariskan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ini juga mimbar, warisan daripada Rasulullah. Baca dalam riwayat, pernah Rasulullah itu mewariskan mimbar itu dengan cekikikan, dengan anekdot, apalagi dengan hal-hal yang bernuansa cabul, porno. No. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini musibah besar dan patut kita prihatin. Saya terus terang di mana tempat berbicara ini, berbicara tentang ini. Bagaimana ceritanya? Di dalam masjid, yang di situ tempat naik turunnya para malaikat Allah, para malaikat rahmah, dengan atribut bolongnya, dengan gamisnya, dengan style dan penampilan yang begitu memikat dan memukau, terkesan Islami yang disampaikan hal-hal yang bersifat provokatif, perpecahan, yang disampaikan hal-hal yang bersifat anekdot, lucu-lucu dan lain sebagainya. Trans TV masih terbuka untuk menerima komedian-komedian dan lain sebagainya. Jangan gunakan masjid, mimbar-mimbar itu, wa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Al-bala ya'um. Terutama nih, sudah mulai banjir-banjir, longsor dan lain sebagainya. Musibah bala itu menyeluruh. Yang turut serta, tidak turut serta, kalau diam saja akan kena juga dan lain sebagainya. Mimbar itu diperjuangkan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan darah dan air mata, dengan pengorbanan dan perjuangan. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillahilladzi ja'ala rizqi fi yadillah wala taj'al rizqi fi aidin nas. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan kadar rizkiku itu ada dalam genggaman Allah, bukan pada manusia. Kita ini sering tergelincir, terpleset dan terjerumus ke dasar jurang yang paling dalam. Itu kadang berkenaan dengan rizki, berkenaan dengan rizki. Apalagi sampai ada orang berkata, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kalimat ini tanpa disadari ia telah menikam dari belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkesan berkata, wahai Rasulullah, kau tidak tahu abad sekarang ini begitu susahnya mencari harta. Kalau aku harus tunduk dan patuh terhadap syariatmu, tidak makan aku. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada satu cerita, kalau boleh saya cerita. Di zaman Harun ar-Rasyid, raja yang menguasai banyak negeri dan seluruh negeri. Saking ia ini raja di raja dan tidak ada wilayah yang dia kuasai, setiap ia melihat awan ketika gelap mendung itu, dia berucap seperti ini, Entini masyiti fatutini ma kharajum. Terserah engkau wahai awan, mau hujan dimanapun, tetap nanti hasil panennya akan datang kepadaku.
Jangan dihafalin syair ini, syair orang dolim ini. Jadi kalau Harun ar-Rasyid ini berjalan itu dengan segenap bala tentara dan pasukannya, semua orang di jalanan, warganya itu, masyarakatnya hormat tunduk. Dan seperti sekarang lah pejabat lah, kurang lebih begitulah. Banyak lebihnya malah dibandingkan kurangnya. Suatu waktu ia datang ke sebuah tempat, orang semua menghormati Harun ini, paduka yang mulia dan lain sebagainya. Tazalluf, muzallifin, para penjilat ini berderet semua. Tiba-tiba terdengar dari suara berangkat, "Hei Harun!" Menoleh Harun ini emosi. Siapa tadi yang manggil namaku? Kok berani-beraninya? Pasukannya disuruh cek siapa itu yang ngomong. Ketika dilihat, kemudian laporan dia kepada Harun. Paduka, yang ngomong tadi Buhlul. Buhlul ini populer di zaman itu, di zaman Harun ar-Rasyid. Buhlul namanya. Penampilannya seperti ODGJ, stylenya juga compang-camping, tetapi yang keluar dari lisannya itu penuh dengan kalimat hikmah dan nasihat-nasihat. Raja berpikir, kalau aku emosi, malu sama wargaku, masyarakatku, masa aku emosi sama orang yang rada mereng sedikit. Akhirnya dipanggillah itu si Buhlul sih. Untuk menutupi rasa malu raja menawarkan sesuatu kepada Buhlul. Buhlul, kamu tahu nggak aku ini memiliki segalanya. Kamu minta apa? Bilang Buhlul, percuma. Kamu tidak memiliki sesuatu yang aku inginkan. Dan aku tidak ada keinginan untuk minta kepadamu. Sudahlah, minta, bilang Harun. Harun ingin menampakkan kebaikannya dia. Sampai dipaksa, bilang Buhlul, karena engkau maksa, aku minta satu. Apa itu? Bilang Harun, nanti kalau dibangkitkan di padang mahsyar, ente masukkan anak di surga. Bilang Harun, itu bukan kewenanganku. Buhlul berucap, bukankah aku sampaikan engkau tidak memiliki apapun yang aku inginkan? Mintalah yang lain, bilang Harun. Bilang Buhlul, kembalikan masa mudaku. Itu juga bukan kewenanganku, wahai Buhlul, aku tidak memiliki. Bukankah aku sudah katakan, bilang Buhlul, engkau tidak memiliki apapun yang kubutuhkan. Kemudian Harun ini untuk menutupi malunya di halayak ramai, ia mengatakan, mintalah harta kepadaku. Ketika menyebut harta, Buhlul langsung berucap, harta yang kau maksud ini harta dirimu, milikmu sendiri, atau harta yang telah engkau rampas dari masyarakat. Karena Buhlul ini terkenal dengan ucapan-ucapan yang bijak, sehingga Harun ini meminta nasihat kepada Buhlul. Sudahlah, nasihati aku, dia bilang. Apa jawaban Buhlul? Capek nasihati orang. Kamu lihat aja ayat ini, dan ini untuk kita ternyata. Untuk kita juga. Kita di posisi Harun atau bukan, ini untuk kita. Gak perlu panjang-panjang nasihat, cukup ayat ini saja dan kamu perhatikan Anda berada di posisi mana. Buhlul membaca satu ayat Al-Quranul Karim. Begini bunyinya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, itu tempatnya kelak di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat, pasti tempatnya kelak di neraka yang penuh dengan sisa dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal sama Buhlul ini, Harun ar-Rasyid. Sehingga kita nggak perlu risau berkenaan dengan harta. Mungkin ada para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, para pebisnis. Berulang kali dan sering kali kita mengonsep bisnis kita hitam di atas putih, tapi berapa banyak itu gagal. Ada hal-hal yang kita tidak planningkan dan rencanakan, ternyata itu berhasil. Ini bukti konkret rizki ada di tangan Allah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sahabatnya, "Idza sudda babur rajulin min aina ya'ti rizquhu?" Kalau seseorang ini pintu rizkinya ditutup, pintu rizkinya disumbat, diblokade, diembargo,
Mau datang dari mana rizkinya ini orang ini wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Amirul Mukminin? Jawaban beliau begitu dalam, begitu luas dan paling tinggi dikarenakan beliau mewarisi seluruh ilmu daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayati min haitsu ya'ti ajaluh. Mau bagaimanapun di embargo ditutup, disumbat pintu-pintu rizkinya, tetap akan datang rezekinya sebagaimana datang ajalnya kepada orang tersebut. Ini pandangan daripada Amirul Mukminin sehingga kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana satu wilayah, satu daerah, satu negara dengan gagah dan menuju kejayaan daripada setelah sekian lama mendapatkan embargo daripada musuh. Kenapa? Mereka menerapkan ucapan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikarenakan keyakinan yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala pemegang rezeki. Bukan dalam artian kita nggak boleh kerja, malas tidur. Sampai saat ini, detik ini saya nggak pernah lihat ada orang berdoa dengan tasbihnya yang paling besar, dengan sujudnya yang begitu panjang, dengan rukuknya yang begitu khusyuk. Tiba-tiba setelah itu membuka sejadahnya ada uang. Nggak ada, nggak pernah ada. Dengan keringat, jeripaya dan kerja keras, kita tetap berikhtiar, berusaha dan berkarya dan bekerja. Dengarkan ucapan Rasulullah, aqsamul ibadati sab'una juz'an. Ragam bentuk ibadah itu kurang lebih ada 70 macam. Wa afdhaluha, dan paling terbaik, paling utama, paling hebat, paling bagus, paling puncak. Wa afdhaluha talabul halal, mencari sesuatu nafkah yang halal. Kerja hukumnya wajib, namun hasil biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jikalau itu sedikit, Allah menitipkan rahasia di balik itu agar menjadi keberkahan. Jikalau dia banyak, berarti ada hak-hak orang lain yang harus kita peka untuk memberikannya dan lain sebagainya. Yang keempat terakhir, udah mulai banyak yang ngantuk. Yang keempat, warabi ayyakul alhamdulillahilladzi qad satara dunubi walam yahdahni bainan nas. Ini penyakit sosial. Segala puji bagi Allah yang menutupi, menyembunyikan, mensirkan segenap kekurangan, kesalahan, dosa dan alpaku. Allah menutupi, melindungi dosa kita. Coba kita baca dalam doa Kumel. Kam min sana'in jamilin lastu ahlan lahu nasyarta. Berapa banyak pujian-pujian yang tidak layak pada dasarnya untuk aku dapatkan, tapi engkau sampaikan dan engkau datangkan ya Allah. Allah adalah zat yang maha menutupi kesalahan dan dosa kita, dan tidak ditampakkan apa? Di hadapan manusia. Kita ini semua memiliki aib, memiliki kesalahan, memiliki kekurangan. Jikalau aib kita ini dibongkar dan ditampakkan, bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita akan lari tunggang langgang dan meninggalkan kita dikarenakan apa? Keburukan kita luar biasa. Kita berupaya menutupi kesalahan kita. Kita berjuang dan berusaha untuk menutupi keburukan kita dikarenakan kita malu kalau keburukan kita terbongkar dan diketahui orang lain. Dan Allah, zat yang maha penuh kasih dan sayang, senantiasa menutupi, melindungi dan tidak menampakkan aib, kesalahan dan dosa kita di hadapan manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa seorang hamba menutupi aib saudaranya, maka kelak dosa-dosa dan aibnya dia pun akan dilindungi dan ditutupi oleh Allah sampai hari akhirat kelak. Kalau Allah saja menutupi dan melindungi aib kita tidak dipertontonkan di hadapan khalayak ramai, terus kemudian ada kepentingan apa kita membicarakan aib dan kesalahan orang lain? Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana dan lain sebagainya. Tahun 2026, stop gosip. Stop gosip. Apalagi bulan Rajab ini banyak memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali pagi dan siang. Setelah itu mengangkat kedua tangan dengan membaca astaghfirullah wa atubu. Mudah-mudahan momen kita memperingati 13 Rajab ini
Hari kelahiran Amirul Mukminin adalah hari kebahagiaan para aimatul abhar, kebahagiaan daripada kaum mukminin dan mukminat di seluruh penjuru dunia. Namun tidak kalah pentingnya, kita juga harus membahagiakan Amirul Mukminin. Bagaimana caranya? Perkuat ukhuwah sesama ikhwan, perkuat ukhuwah sesama akhwat, tinggalkan perbedaan perselisihan yang tidak menguntungkan sama sekali. Kita ini mendekati alam kubur, apa yang bisa kita bawa? Berikan waktu luang, berikan pendidikan yang terbaik untuk putra dan putri kita, sehingga kelak nanti ketika kita terbujur kaku di dalam liang lahat kita, ada tangan anak-anak kita untuk mendoakan kepada kita. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, pengenalan Amirul Mukminin yang datang kepada kita sehingga kita bisa duduk di sini. Tidak lain dan tidak bukan adalah jasa fenomenal yang luar biasa yang dipersembahkan dan diberikan oleh kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Sehingga mari di penghujung acara ini kita kirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada mereka. Jikalau mereka telah tiada dan mendahului kita, semoga malam hari ini kuburannya terang benderang karena cahaya Amirul Mukminin. Dengan keberadaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan mencurahkan rahmat yang seluas-luasnya dan seluruh dosa-dosanya diampuni. Bagi kedua orang tua kita yang masih hidup, kita mohon kepada Sahibul Asri waz Zaman, ajallallahu taala farjah syarif, agar kedua orang tua kita, terutama para sesepuh di sini, para orang tua kita yang perempuan juga di belakang, kita minta kepada Sahibul Asri waz Zaman, jangan sampai malaikat Israel mencabut nyawa-nyawa mereka. Mereka menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya, kecuali mendapatkan pandangan yang istimewa daripada Sayyidah Zahra, mendapatkan senyuman dan disentuh tangan suci daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Semoga kita juga dianugerahkan anak keturunan yang soleh dan soleha, yang kemudian hari jikalau kita tiada, di saat kemunculan daripada Sahibul Asri waz Zaman, tangan suci beliau berkenan untuk diletakkan dan menyentuh kepala-kepala daripada putra-putri kita. Al-Fatihah wa qablah as-salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tutup dengan pembahasan ziarah yang akan dipimpin oleh Ustaz Jauzan Mahdi. Untuk itu kita bersama-sama menghadap kiblat ke belakang ke sahabat kiri. Pada Ustaz Jauzan Mahdi, persilakan. Nabi alaihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.